Halo, selamat malam pengunjung Mall Ciputra Seraya Pekanbaru. Ya, kita dari Lions Club Pekanbaru UMKM mengadakan talk show dengan Sky Property yang punya keperluan dengan sewa menyewa, beli membeli, gimana solusi beli membeli. Terus punya properti yang ingin dijual, dikontrakan, bisa memakai jasa Sky Property. Dari pihak Sky Property, waktu dan tempat kita persilakan, Cek Ayong. Yuk. Semangat pagi, Sky. Apa kabar, Sky? Seru ya tim-timnya, agentnya Sky Property. Oke, silakan Cek, duduk kita bincang-bincang sedikit tentang profil company. Ya, boleh. Mana? C, tentang Sky Property. Nah, pengen tahu banget nih profil pendiri Sky. Biasanya buku itu kalau awalnya itu lembaran pertama pasti tentang latar belakang gitu kan, history, cerita uniknya dari Sky Property. Ayo silakan Cayong bercerita. Ya, boleh. Terima kasih, Henry. Iya. Sky berdiri tahun 2019. Itu dengan saya sendiri, Ayong ya Rustiana. Terus di belakang kita ini tim kita ya dari Sky Property. Kalau ada teman-teman, misalnya ada aset yang mau titip kita, boleh hubungi tim kita ya. Ini di belakang ini semua tim kita dari Sky Property. Ya, jadi timnya Sky Property ini baru sebagian kecil yang datang. Banyak di seluruh Riau Daratan. Oh ya. Jadi Sky Property ini berdiri di tahun 2019, sudah memiliki banyak agent dan sudah kontribusi di dunia propertian ini di Riau Daratan ini cukup cukup nendang gitu, cukup berbobot. Oke. Next, lanjut Ciayong. Di sini berdirinya sejak tahun 2019 dan berkantor di mana Ciayong? Oh iya, kantor kita di Jalan Satria nomor 12 ya. Kalau teman-teman misalnya mau titip properti, asetnya bisa ke kantor kita ya. Jalan Satria nomor 12. Oke, Cayong, di Jalan Satria itu lebih tepatnya di mana ini? Misalnya saya masuk dari Lokomotif, sebelahnya Kalam Kudus saya masuk. Oh iya, dari samping sekolah Kalam Kudus itu kan Jalan Satria ya. Lalu kita ada lurus jembatan ke atas, nanti ketemu jembatan. Oke. Di sana kan ada perumahan Kota Regency. Kita lurus ke atas, nanti ketemu Indomaret. Oke. Samping Indomaret itulah kantor kita. Berarti setelah jembatan sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, Iya. baik, siap. Berarti teman-teman sudah punya gambaran alamat Sky Property. Jadi yang punya untuk Sky Property ini ada dua yang diuntungkan, yaitu yang pertama yang punya aset properti, yang kedua yang mencari properti. Jadi bisa menghubungi Sky Property di Jalan Satria nomor 12. Oke. Tentu kalau properti ya orang pasti udah, banyak banget nih jenis properti, dari spanduknya warna ini, warna itu, warna ini, warna itu. Kenapa sih orang harus memilih Sky Property? Silakan. Ya, kenapa teman-teman memilih Sky Property? Karena kita kan Sky kelebihannya kita punya website ya. Jadi apabila teman-teman asetnya titip ke kita, nanti kita iklan di website, di portal lainnya, di media sosial. Jadi caranya gampang. Kalau teman-teman punya aset yang mau dijual, mau disewa, itu bisa hubungi kita ya. Oh, berarti gini loh, bayangin. Jadi kalian punya properti, nganggur, mau disewakan, hubungin Sky Property, baik dengan Ayongnya maupun dengan agent-agentnya. Diiklankan pula. Ibarat kata kalian kalau ngomong baru 1-2, saya punya properti, siapa yang mau sewa? Ini dibantu sampai iklankan di beberapa media sosial dan portal lainnya. Wah, luar biasa sekali ya properti dari Sky ini ya. Iya. Kemudian untuk proses jual beli di Sky ini sendiri bagaimana Ciayong? Pastikan ada yang gambarannya, aduh nanti surat-menyurat saya yang urus, saya nggak punya waktu, terus dipersulit, biaya fee-nya sekian, itu bagaimana jawabannya Ciayong? Betul. Ini saya lempar ke tim saya untuk jawab. Boleh, ya. boleh. Dari Ya. tim agent Sky Ya, Property ada yang mau menjawab.
proses jual beli di Sky itu kenapa ada kelebihan dibandingkan properti yang lainnya? Silakan. Kenapa proses jual beli di Sky Property sangat-sangat gampang atau berbeda atau unik dari properti yang lainnya? Oke, terima kasih kok pertanyaannya. Jadi proses jual beli di Sky Property itu kan kok tanya kenapa gampang gitu kayak. Betul. Karena yang pertama kan kita memasarkan ini bukan sendirian agent kok. Jadi kita memasarnya bersama tim. Oke. Jadi kalau misalnya seperti saya sendiri dapat listingan, itu nanti yang masarinnya itu semua agent. Oh begitu. Jadi sistemnya seperti keroyokan lah kok. Oke, berarti sama-sama masarin barang yang punya saya jadi juga. Oke, saya potong sedikit. Berarti misalnya tadi dengan Wijaya dengan Wijaya. Jadi misalnya Wijaya dia dapat listing ini berarti klien kita sebutnya. Contoh klien A punya rumah di depan Ciputra, ya. Terus jangkauan Wijaya tentu relasinya punya jangkauan lingkaran, satu lingkaran ini. Ya di luar lingkaran ini kan juga butuh properti di jalan tersebut. Nah, bisa dioper atau di broadcast ke teman-teman agent yang lain. Jadi kalau yang ada keperluan dengan ruko di Jalan Riau yang di depan Mall Ciputra, itu bisa menghubungi agent yang lain dan nanti akan bekerja sama dengan Wijaya karena Wijaya yang listing, karena Wijaya yang mengenal pemiliknya. Mudah banget ya. Jadi nggak harus cari Wijayanya untuk misal contoh, orang nyari ruko di depan Mall Ciputra nggak perlu. Oh bukan agent, bukan tugas saya itu punya Wijaya itu. Walaupun saya di Sky, itu bukan urusan saya, tidak ya. Jadi semua agent di Sky Property ikut mengurus, ikut membantu hingga proses jual beli berhasil. Betul ya, Wijaya? Jadi satu barang bisa dijual semua agent. Oke, wah luar biasa sekali. Itulah gunanya tim Sky ini yang super banyak. Jadi mau yang propertinya di sini, jadi yang punya keperluan cukup nanya satu jalan bercabang segini banyak, informasinya banyak. Jadi cukup satu orang pengen tanya, misalnya saya pengen cari rumah di Arengka. Nah, nanti di broadcasting ke semua agent punya klien masing-masing di jalan masing-masing. Jadi akan memudahkan sekali teman-teman yang ingin memilih properti, baik itu untuk tempat tinggal maupun untuk berbisnis. Begitu ya, Cik Ayam ya. Oke, selanjutnya itu tadi tentang proses jual beli. Ingin tahu proses jual belinya itu rata-rata karena ini nilainya gede ya, bukan seperti handphone bisa dibeli cash. Kalau sistem kredit sendiri itu dari Sky Property menawarkan pilihan apa saja? Silakan. Mungkin satu agent boleh jelaskan satu cara pembayaran. Ntar agent yang lain menjelaskan cara pembayaran yang lainnya. Silakan. Maaf tadi pertanyaannya mengenai ini ya. Cara pembayaran kredit untuk berurusan dengan Sky Property, membeli properti, pembayaran via kredit itu bisa dari mana saja. Oke. Jadi baik, terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Mungkin saya ringkas untuk cara pembeliannya macam mana untuk melalui Sky Property ya. Betul. Ya, Sky Property ini kita bekerja sama dengan hampir semua bank yang ada di Pekanbaru. Ya, untuk calon pembeli atau customer yang ingin membeli atau menjual, nanti bisa kita bantu prosesnya melalui bank yang bekerja sama dengan kita. Oke, berarti semua bank ya? Ya, hampir semua bank di sini Pekanbaru ada bekerja sama dengan kita. Karena rata-rata memang pasti bank untuk funding dan lending itu kan pasti saling membutuhkan ya. Iya. Jadi kita belum pernah kerjasama pun bisa kita jalin karena mereka juga membutuhkan Sky Property ya. Iya. Oke. Untuk leasing, pihak leasing itu ada kerjasama dengan pihak leasing di mana saja? Kalau leasing kita sementara hanya dengan pihak bank ya. Kalau dengan di luar itu sementara ini belum ada. Bank berarti bisa bank konvensional ataupun yang BPR bisa gitu Pak. Untuk bunganya sendiri, saya memang kurang paham.
untuk bunganya sendiri tinggian bank atau kita kerucutkan dulu. Bunga yang tinggi itu bank swasta atau bank negeri? Biasanya sih rata-rata hampir bersaing ya. Kalau bank swasta yang saya dapat info sih sekitar rate-nya 4,25 sampai dengan 5, sekian atau 6, sekian. Dan itu biasanya fixed rate untuk berapa tahun pertama itu udah diikat. Jadi bunganya tidak akan berubah. Misalnya kontrak KPR-nya 10 tahun. Mungkin di 3 tahun pertama itu adalah fixed rate 4,25. Nanti di tahun ketiga dan seterusnya itu ada penyesuaian berdasarkan tingkat suku bunga yang sudah diperjanjikan di awal. Biasanya seperti itu. Oh baik, berarti ada kejelasan bunga tiap tahunnya itu bayarnya berapa. Ya, terus juga pastinya akan diberikan solusi bank mana yang paling rendah bunganya ya. Iya. Win-win solution bagi pembeli dan juga dari pihak Sekai Properti. Berarti dari mau negeri, bank negeri maupun bank swasta itu tergantung. Jadi memang cukup bersaing soal tingkat bunganya ya. Dan untuk tahun ketiga kita menyesuaikan dengan suku bunga, terlebih-lebih suku bunga internasional seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Terus berarti itu tadi sudah dari pihak bank mau swasta atau negeri. Terus kalau dari leasing harusnya lebih tinggi ya. Bunga leasing lebih tinggi. Pasti bunga leasing pasti lebih tinggi. Pasti customer juga menghindari bunga tinggi dong. Pasti dia juga mencari bunga yang kira-kira yang masih bisa dia pertimbangkan untuk terjangkau. Ya, betul. Okay. Untuk sejauh ini Sekai Properti telah bekerja sama untuk kredit properti itu dengan pihak bank mana? Mungkin itu bisa jadi solusi dari teman. Jadi gini. Di sini mungkin pengunjung Mall Ciputra Seraya itu ada kepikiran untuk membeli properti atau ada yang punya dana lebih, dana dingin lebih, ingin membeli properti sebagai bentuk investasi. Namun kita dekatkan mereka ke kata deal, yaitu diberi jalan. Contoh, mereka harus kredit pakai bank apa? Misalnya dia sudah mendapatkan gambaran, oh dari Sekai Properti mengabarkan kalau Bank A memberikan bunga cuma sekian, jadi dia semakin deal nih, waduh semakin asik nih untuk investasi di properti. Nah, untuk Sekai Properti menjalin hubungan dengan bank mana yang sudah banyak? Ini mungkin kita minta Ko Alex jawab ya. Bank mana aja yang sudah kerjasama dengan Sekai ya? Selamat malam. Untuk Sekai Properti kita sudah kerjasama hampir rata-rata seluruh bank yang ada di Pekanbaru. Tapi yang sudah MOU ada beberapa seperti Seminiaga, BTN, sama BRI sudah kita MOU. Jadi kita tergantung dari konsumennya maunya di bank mana, kita siap untuk melayani sampai akad kredit. Betul. Kadang bank yang tadi Koko sebut itu ada 3 atau 4 itu kadang kalau kita hitung-hitungan angka pasti semua ingin bunga yang terendah, tapi pelayanan tentu berbeda. Benar. Yang kedua pasti ada skema yang berbeda. Benar. Ya, karena memang saya ada dengar dari beberapa teman, memang ada skema-skema tertentu yang sebenarnya bunganya rendah, tapi skemanya buat ribet ya. Jadi orang lebih memilih nyaman dan fixed rate. Jadi ibarat kata kesepakatan di awal itu seperti apa, di kemudian hari tidak berubah. Itu mungkin kenyamanan dari pihak pembeli properti. Dan tuh kok ingin nanyakan, rata-rata kalau orang yang ingin membeli properti, mereka itu mengajukan berapa tahun kredit yang lebih sering, yang paling sering? Yang rata-rata itu kalau kita biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daripada calon konsumen kita. Karena pihak bank pun mempunyai analisa yang sama. Jadi kalau kita misalnya ambil yang terendah, kemampuan nasabah kan pasti tidak akan cukup. Betul. Kalau kita ambil yang terlalu jauh, 20 tahun, nasabah kelamaan utang. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan bayar daripada konsumen. Dan kita analisa kembali oleh kita sendiri maupun pihak bank. Oh betul. Jadi kalau rata-rata bisa 10 sampai 15 tahun. Oh baik. Berarti ibarat kata begini, kalau orang mau dikreditkan,
pasti kalau bisa selama-lamanya ya, ya. Iya. Kalau bisa 50 tahun, 50 tahun. Cuman semakin panjang masa kredit, otomatis bunga yang akan dibayarkan juga makin tinggi dan menggunung ya. Jadi pasti pemilihan 10 sampai 20 tahun itu tergantung pembeli properti itu sanggupnya di mana. Kalau ternyata yang kredit 10 tahun dengan 10 tahun itu rank bunganya tidak terlalu tinggi, bisa jadi mereka ubah menjadi 20 tahun. Iya, benar. Kalau memang daya mampu bayar per bulannya sudah dihitungkan kreditnya 10 tahun, terus per bulannya cuma sekian, bila mampu mereka akan membeli dan menerapkan kredit cukup di 10 tahun saja, begitu ya? Iya, benar. Oke, baik. Wah, cukup ini ya. Wah, saya jadi kepikiran nih gitu. Sudah hitung-hitungan gitu. Oh, ternyata investasi di properti seperti itu gitu. Ibarat kata tidak seperti bayangan kita kalau properti itu sangat mahal dan nggak mungkin bagi rakyat biasa. Itu kayaknya udah klise lah gitu ya, sudah bahasa lama ya. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Bagus. Oke, kita ingin tahu nih testimoni dari agent. Oh ya, saya kebetulan ini kan juga saya orang berjualan nih, saya orang UMKM. Saya tahu esensi, saya tahu nikmatnya kalau kita berjualan dan pelanggan kita itu bahagia gitu. Apa sih pengalaman agent Sky Property saat berjualan gitu, testimonialnya saat berhasil menjual, atau mungkin si pembeli klien itu membeli properti itu tepat sasaran, dia senang banget. Nah, ingin tahu nih testimonial dari agent-agent yang sudah berhasil menjual unit. Oh iya, ini kita lempar ke timnya Sekai yang selama ini udah closing dan gimana cara penjualannya di Betul. Sekai ya. Oke, Betul. kita kasih testimoni ke agent kita ya. Testimoni kalau misalnya ada konsumen, pengalaman apa aja. Ya. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya, selama di Sekai, saya merasa nyaman, Oke. menyenangkan, dan dari grup kami agent kompak kami semua ini. Kompak. Oke. Terus dari ketua kami juga selalu menyertai kami, membimbing kami. Terus kalau kami minta bantuan langsung support. Oke, ini langsung support. berarti peran C. Ayong tidak seperti bos, tapi Iya, seperti benar. leader. Benar. Ya, karena kalau bos itu taunya nyuruh-nyuruh ya, taunya nyuruh dan taunya hasil pasti, gak mau tahu perjuangan dari rekan-rekannya gitu. Berarti C. Ayong sangat berperan bagus sekali di Sky Property hingga agent-agent merasa nyaman dan bekerja sama makin lama gitu di Sky Property. Nah, untuk dengan klien nih, misalnya coba Cece jelaskan satu keberhasilan Cece menjual ke pihak klien itu, misalnya contoh dia baru nikah atau dia itu ingin investasi atau dia ingin membelikan untuk anaknya yang baru nikah misalnya. Silakan. Oke, ini saya lempar ke Ciayu ya, Siap. karena Ciayu baru closing, Oh. sewa di Arifin Ahmad. Iya, testimoninya sedikit nggak apa-apa. Gimana cara Ntar sampai bisa makan-makan di closing? belakangnya ya. Yuk kita Ntar persilakan makan-makan. Ciayu. Silakan Cece. Terima kasih. Pengalaman saya closing waktu pertama kali jualan ya, itu di luar dugaan juga. Jadi waktu itu ada listing rumah di Sudirman City Square. Baru aja listing belum lama, ternyata udah langsung ada customer yang mau beli. Dan
dibantu Ciayong, itu cepat sekali selesai prosesnya dan terima komisi. Oh baik, Ya. oke. Berarti saya bantu sedikit. Berarti yang tadi yang terjual di mana? Sudirman City Square. Ya, Sudirman City Oke. Square. Terus yang membeli itu untuk keperluan apa nih? Ada gambarannya misalnya dia untuk apa gitu? Untuk rumah tinggal sendiri atau untuk Rumah tinggal. Rumah tinggal sendiri. Berarti Rumah ini tinggal. sudah berkeluarga merekanya. Ya, udah. Oke, berarti mereka yang berkeluarga ingin mencari tempat tinggal baru begitu ya? Ya. Oke, terus kalau boleh tahu itu kliennya itu orang Pekanbaru atau dari luar Pekanbaru? Orang Pekanbaru. Pekanbaru. Oh. Dan itu pilihan untuk mereka itu mereka memilih kredit berapa lama sih? Ya. Ya. Oh, yang itu pembeli kita beli cash sih. Oh, Iya. luar biasa, luar biasa. Ya, itu pas kebetulan dapat pembeli yang cash. Oke. Tapi kalau misalnya untuk ajukan KPR, Aha. dari kita bisa bantu urus sih. Oh, baik. Cuma syarat untuk ngurus KPR sih nggak susah ya. Oke. Nah, ya yang Bisa penting diajak duduk diskusi. bisa. Jadi bisa ke kantor kita yang di Jalan Satria. Satria nomor Nah, 12. Nomor 12. Jadi tim kita bisa bantu jelasin cara ajukan KPR di bank gimana, syaratnya gimana, ketentuan dari bank gimana. Ya, jadi teman-teman tidak apa-apa bisa ke kantor kita atau bisa by phone hubungi marketing kita yang di sini. Oh iya, betul. Jadi alamatnya sudah pada catat semua ya. Terus Sky Property juga buka stand di depan Optic Says. Di situ ada Sky Property dan timnya bisa bantu jelaskan properti seperti apa yang klien butuhkan. Properti seperti apa yang cocok untuk investasi, jalan maupun keperluan pengkreditan KPR-nya. Bisa dikunjungi di depan Optic Says, ada stand Sky Property dengan agent-agent setianya. Oke, Ciayong masih ada yang mau disampaikan? Jadi kita mungkin nanti lempar ke teman-teman yang di Mall Ciputra. Ada pertanyaan apa nggak yang mau ditanyakan ke tim kita? Silakan. Ya, silakan. Selamat malam, tim Sky. Malam. Saya mau tanya, kalau misalkan ini saya ada ruko ya, udah 2 tahun nggak ada yang uang gitu ya. Itu kalau kita minta bantu bekerja sama dengan Sky untuk memasarkannya, berapa persen fee yang harus kita berikan ke Sky atau bagaimana syarat dan ketentuannya? Terima kasih. Oh, baik. Dengan ibu Terima siapa? kasih ya Kak atas pertanyaannya. Dengan ibu siapa? Oh, baik, siap. Ibu Wawa. Ya, silakan. Oke, Ciayong. ini pertanyaan Bu Wawa mungkin dijawab sama Ayung ya. Proses yang properti ibu yang mau titip kita untuk sewa itu caranya sih gampang. Nanti kan properti ibu di mana, nanti tim kita akan survei lokasi. Ya Bu ya. Terus nanti sistem fee-nya dengan kantor kita gimana? Itu kalau sewa menyewa dari kantor kita sistem fee-nya 5%. Beda dengan jual beli ya Bu Wawa ya. Kalau jual beli itu fee dari kantor Sekai itu 3%. Ya Bu Wawa. Terus kalau prosesnya itu gimana? Itu nanti aset ibu titip ke kita, akan kita iklankan di portal kita. Kita punya website Bu Wawa. Ya, Bu Wawa bisa cek di website kita atau di medsosnya Sekai Property. Bu Wawa bisa cek di medsos kita ya. Nah, di Facebook, di Instagram atau di TikTok itu kita ada. Oh, berarti tadi kasusnya Bu Wawa adalah punya properti 2 tahun, nganggur. Belum kalau secara pribadi Bu Wawa tidak mencari klien yang ingin menyewakan itu tidak berhasil. Jadi menanyakan dengan pihak Sky Property itu fee-nya berapa, dan tadi sudah dijelaskan dengan Ciayong gitu. Oh, begitu ya. Boleh nanti. Oke. Ya, Siap, kira-kira. silakan pertanyaan yang lainnya. Iya. Oke, nanti kalau apa-apa tinggal kontak aja ya Bu Wawa ya. Kalau boleh apa? Situsnya Sky Property.
Situsnya Sekai Property itu kita di websitenya www.sekaiproperty.co. Terus kita ada medsos ya kayak Facebook, Instagram, TikTok. gambar-gambar propertinya. Iya. Terus kadang teman-teman yang tim kita mereka kan punya medsos masing-masing, bisa intip-intip juga di timnya kita punya Facebook ya. Oke, berarti di medsosnya Sekai Property itu ada banyak posting properti-properti baik itu sewa maupun menjual. Jadi teman-teman yang ya sekedar iseng gitu, ingin punya gambaran gitu properti seperti apa, bisa cek medsosnya Sekai Property atau di situsnya www.sekaiproperty. Oke, pertanyaan berikutnya dari audiens. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Saya mau ngajuin pertanyaan. Seandainya saya berniat membeli properti, jadi saya dikenakan fee nggak untuk mencari properti yang saya sesuai dengan keinginan saya? Oh, bisa. Dari ibu pengen cari properti, apakah Saya dikenakan. dikenakan biaya enggak? Ya. Oh, itu enggak Bu, itu bebas, free ya. Pokoknya ibu butuh properti di mana, nanti kita akan bantu carikan. Tapi itu gratis Bu. Ya, jadi tidak dibebankan biaya. Oke, makasih jawabannya. Ya, makasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, cucu yang merah. Dari Celani ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke tim kita, Ce. Yuk, nggak apa-apa. Ya, silakan. Selamat malam. Ya, malam. Gayo ya. Tim Gayo. Saya sih ingin cuman niatnya masukan. Biasanya sih kalau yang mengajukan pinjaman nih kan berarti kalau misalnya ada yang mau beli secara kredit ya. Nah tadi kan sudah ada kerjasama sama 3 bank ya. Nah apakah dalam hal ini kan leasing juga belum Ya, leasing belum. karena suku bunga biasanya di leasing tinggi kan? Iya. Nah selain yang 3 bank swasta tadi, bank swasta lain apakah masih ada kerjasama atau bank BPR? Tapi BPR biasanya sih bunga tinggi, hanya mungkin sarannya lebih ringan. Ya, ya selain 3 bank yang disebutin sama tim kita, masih ada beberapa bank. Ya, bank swasta kayak Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mestika, BCA, itu semua kita ada kerjasama. BPR kita juga, cuma BPR memang bunganya agak tinggi ya. Tapi itu kalau misalnya contoh kasus, ada beberapa konsumen yang mungkin udah ditolak beberapa bank, akan kita usahakan cari solusi, kita mungkin ke beberapa bank yang bisa terima. Ya, jadi teman-teman jangan takut, kita bank yang di Pekanbaru rata-rata kita ada kerjasama. Ya, jadi dari klien kita kalau dia ada titip properti itu kita usahakan sampai propertinya bisa terjual. Jadi contohnya kalau ada pembeli pun dia mau KPR akan kita bantu urus sampai AJB. Ya, kira-kira pertanyaan lagi, Selani. Makasih. Ya, makasih. Ya, terima kasih, C. Tapi dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya jadi ada gambaran. Pernah nggak gitu proses jual beli itu terhenti karena dokumen si pemilik ada yang kurang misalnya? Pernah. Itu solusinya bagaimana, C? Solusinya dari Sekai mungkin kita minta dia bantu siapin ya, mungkin kalau dia mau urus mungkin ada salah satu ahli warisnya yang meninggal atau gimana, kita akan bantu urus, kita bantu cari solusi. Dan kalau misalnya ada data-data yang agak sulit diurus, biasanya kita juga konsultasi sama notaris. Oke, berarti sebisanya dicarikan jalan keluar bersama-sama gitu ya, Cek? Iya, benar. Karena kan hal ini kadang kita nggak tahu ya, enak-enak aja mau jual propertinya, tahunya suratnya nggak lengkap gitu ya. Tapi dibantu dari Ceyong, jadi Ceyong punya ibarat kata punya kenalan untuk yang hubungan solusi
Jadi kalau ada kurang sesuatu akan dibicarakan gitu, bisa didiskusikan. Ada sesuatu yang kurang, apa yang diperlukan. Mungkin dari pihak yang punya properti juga bingung nih. Dia punya properti tapi dia bingung cara jualnya bagaimana. Soalnya dia first time menjual propertinya. Itu juga bakal didiskusikan sama Cahyo. Oh, cara jualnya begini. Nanti dengan pihak si klien itu begini. Jadi dengan Sky Property ini sangat enak sekali ya karena dirangkul gitu. Jadi semua bisa didiskusikan, bisa diajak duduk santai. Jadi dalam kesempatan ini Sky Property buka stand di depan Optik Seis itu sampai hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Jadi bisa lagi nyantai-nyantai datang ke Mall Ciputra, anak lagi main di time zone, bisa duduk di standnya Sky Property untuk tanya-tanya tentang properti. Yang kedua, selain di bazar juga bisa mencari Sky Property di Jalan Satria nomor 12. Oke. Ya, benar. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau dipertanyakan? Oke. Terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Kalau gitu kita coba minta testimoni dari timnya Sekai. Kenapa memilih agensi Sekai Property ya? Kita coba lempar ke beberapa teman-teman kita yang di Sekai ya. Silakan. Yuk kita tanya ke Budianto ya. Jadi kalau teman-teman ada aset yang mau kita bantu, boleh cari Budianto atau teman-teman kita di sini ya. Kita minta sedikit testimoni dari Budianto ya. Iya. Oke, terima kasih waktunya. Saya sendiri kan memang baru bergabung nggak lama lah ya di sini. Jadi sebelumnya kenapa saya milih Sekai itu awalnya memang kan niat saya memang bergerak di bidang properti kan saya baru pertama kali juga ya di sini. Jadi tidak ada sama sekali nggak ada informasi mau ngelamarnya kemana kan gitu kan. Nah jadi tahap pertama yang saya lakukan saya survei sendiri gitu di Pekanbaru pada umumnya kan. Saya keliling dan saya lihat memang faktanya spanduknya Sekai yang paling banyak. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang paling banyak di Pekanbaru kita pada umumnya memang paling banyak itu yang pertama. Jadi yang kedua yang saya lakukan saya ngelamar kan gitu kan. Ngelamar ke beberapa perusahaan properti lah kan gitu. Setelah interview dengan pemimpinnya saya melihat ada perbedaan dari leader kita Ci Ayong itu memiliki sifat yang menurut saya sih bukan ngebos begitu seperti yang tadi ya, karakternya seperti leader gitu. Jadi kita yang dari orang yang nggak ngerti sama sekali itu Ci Ayong dengan rendah hati mau menjelaskan dengan sabar gitu. Jadi saya melihat poin itu gitu dari Ci Ayong sifatnya membimbing gitu loh. Wow. Jadi itu sangat menurut saya sih kalau kita sebagai tim itu sangat diperlukan untuk perkembangan kita kan. Kita untuk dari yang nggak ngerti jadi ngerti itu kita butuh leader yang seperti ini gitu loh. Itu menurut saya gitu. Dan yang ketiga sih saya lihat sih sistem di Sekai sendiri yang kita kerja keroyokan seperti yang tadi dibilang Pak Bijaya itu sangat membantu menurut saya karena kan kita masing-masing setiap marketing pasti punya kapasitas yang terbatas ya kalau kita main sendiri gitu kan. Contoh misalkan saya punya customer misalnya mau cari daerah mana, daerah Setiabudi misalnya. Saya nggak ada bahan nih, di teman saya ada, saya bisa jualin gitu loh. Jadi saling menutupi satu sama lain, begitu juga dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi saya lihat sistemnya lebih tertata dengan rapi gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi Ko Budianto ini dulunya bukan bidang properti dan baru masuk sangat dirangkul oleh dengan leader Ci Ayong, di mana yang nggak paham jadi sangat paham, yang susah mengerti jadi mudah dimengerti. Jadi dan sistem jual properti dari Sekai Property ini, bayangin Anda butuh di mana walaupun bukan saya yang listing bisa dicariin. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya mau butuh yang di Riau Ujung. Nanti misalnya contoh saya punya teman cuman Ko Budianto gitu. Saya nggak kenal agen Sekai Property yang lain. Tapi saya tanyakan ke Ko Budianto, Ko Budianto, saya butuh yang di Setiabudi nih. Ko Budianto dengan senang hati mencari ke teman-temannya yang listing Jalan Setiabudi ada di mana saja. Nanti akan diajak duduk, kita akan melihat propertinya seperti apa. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, testimonial yang lain, Cek.
Ya, terima kasih Bu Dianto testimoni. Jadi gini, saya tambah sedikit ya. Baik. Jadi teman-teman, kalau asetnya titip ke kita untuk kita pasarin, teman-teman jangan takut karena kita main di tim ya. Ini tim Sekai Property. Jadi contoh, Bu Wawa punya rumah yang mau disewain, Bu Wawa titip ke Sekai Property. Satu aset dari Bu Wawa, semua tim kita bantu pasarin. Jadi akan cepat tersewakan Bu Wawa ya. Jadi Bu Wawa jangan takut. Aset yang Bu Wawa titip ke kita itu pasti tersewakan karena kita semua main di tim, semua bantu Bu Wawa sewain. Ya Bu Wawa ya. Berarti bakal cepat sekali ya. Kebayang ya, ibarat kata karena tim Sekai yang segitu banyak. Jadi ibarat kata ini kayak jualan ya, baru posting langsung udah terjual. Mungkin bisa seperti itu ya. Iya. karena sistemnya keroyokan. Jadi walaupun nggak perlu khawatir kalau aduh saya pakai jasa properti A, saya jual unit saya, sedangkan kapasitas dia sehari 24 jam paling cuma kemana sih, ya kan? Iya benar. Ya, tapi ini dijualin sama semua agennya Sky Property, jadi keroyokan. Ibarat kata kita juga rumah juga tidak ditinggal lama jadinya ya. Iya. Ibarat kata punya 5 rumah yang punya 5 aset yang ingin disewakan, ada yang kosong, dioper ke Sky Property, langsung bisa closing dengan cepat karena ditawari oleh semua agennya Sky Property. Jadi tidak lama-lama nganggur, tidak lama-lama tutup. 1 bulan sewa properti Anda tidak nganggur begitu saja karena akan dicarikan oleh tim Sky Property yang sangat-sangat solid. Begitu ya, Ce ya? Iya, Henry. Baik. Ya. Untuk kesempatannya yang lainnya, untuk testimonial, Ce? Ya, kita coba dengan testimoni teman-teman kita yang lain ya. Baik, Kita silakan. sama Herianto ya, silakan. Silakan, Bu. Testimoni untuk kita cari barang di luar, untuk cari closing atau listing, itu kita biasanya mencari owner si pemilik rumah atau ruko untuk kita listing. Itu yang kita paling penting. Jadi kita harus cari perbanyakan barang-barang kita untuk kita atau rumah yang kita. Oh betul listing. betul. Ini poin yang penting ya. Jadi dalam berjualan rumah itu bukan soal sold out, bukan berdasarkan. Berarti saya kalau bikin diagram atau gimana ya, bukan diagram. Saya bikin suatu flow. Closingan itu kan di ujung terjual. Tapi yang di depan juga penting, yaitu mendapatkan aset yang ingin dijual. Begitu ya. Oke, silakan kok dilanjutkan. Yang paling penting kita sebagai agent itu mencari ruko atau rumah yang perbanyakan kita untuk barang kita supaya kita bisa masuk ke yayasan untuk kita jual. Oh betul. Berarti ini kan namanya rumah ya. Rumahnya walaupun bentuknya sama, ruko 3 lantai tipenya sama, tapi kan jalannya berbeda. Berarti kalau kita buka lapak, kita jualan seperti UMKM jualan kuliner, kita buka lapak dalam 1 meter itu bisa dipajang berapa macam. Jadi di Sky Property itu karena jenisnya berbeda-beda, itu semakin memenuhi kebutuhan teman-teman yang membutuhkan properti. Begitu ya Ko ya. Oke, silakan Ko. Ya itu aja mungkin dari saya. Kita sebagai agent ya harus memperbanyakkan listingan kita dari persiapan untuk barang kita untuk kita jual atau kita sewa ke si yang mau mencari barang kita. Oh, oke. Wah, luar biasa sekali ya. Dari Sky Property itu banyak sekali, ibarat kata timnya itu nggak mikirin closing doang nih sih gitu, tapi bantu nyariin supply-nya, karena kan demand aja. Tapi kalau propertinya ntar habis, berarti supply-nya juga dicariin gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dianto. Jadi teman-teman jangan takut. Misalnya teman-teman butuh info apa, butuh solusi apa, silakan hubungi kita sama tim kita Sky Property. Kita pasti memberi solusi yang terbaik buat teman-teman ya. Terus kita testimoni untuk agent yang baru bergabung di Sky Property ya. Jadi kita di Sky Property bukan cuma untuk membantu menjual properti Anda, kita juga menerima
agent-agent atau marketing yang berkenan mau join sama kita di Sekai Property ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita testimoni sedikit dari agent baru kita ya, Meliana. Silakan. Kita persilakan ya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Dengan saya Meli, agent baru di Sky ya. Saya baru bergabung di sini mungkin sekitar 1 bulan ya. Sampai hari ini sih saya belum ada closing, tapi memang saya suka dengan cara kerja di sini. Jadi saya ingin mencobanya lagi. Oke. Itu saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih. Wah, berarti Terima kasih, Meliana. jadi Cek Ayom di sini tidak hanya fokus pada tidak fokus sama hanya pada penjualan properti, tapi juga kepada agentnya. Jadi semakin banyak agent, semakin memudahkan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Jadi semakin banyak kaki tangan atau semakin banyak rekan yang memenuhi kebutuhan kalian dalam mencari properti yang diinginkan. Begitu ya Cek Ayom ya? Iya, benar. Jadi Cek Ayom itu tidak hanya fokus pada closing nanti tahunnya untung gitu, tahunnya terjual aja, tapi juga memikirkan kalau di Sekai Property itu seperti pohon gitu, jadi butuh akar yang kuat, begitu Iya, ya Cik ya? benar. Oke. Kita main di tim gitu. Oke, terus coba kita tanya ya, marketingnya Sekai Property itu yang banyak listingan rumah ya. Intinya kan kita marketing juga cari omset ya. Gimana kita bisa dapat omset banyak di Sekai Property, dapat listingan banyak? Kita coba tanya ke tim kita, Jessie ya. Oke, terima kasih. Baik, silakan. Malam, saya Jessie. Malam. Masalah listing. Kadang listing kan, kita telepon kan cuma satu, rupanya dari apanya dia banyak tanah atau banyak propertinya titip ke kita. Jadi bukan cuma listing satu, bisa banyak gitu. Padahal kita cuma telepon untuk satu aja gitu. Oh, juga rata-rata klien yang datang ini, yang listing ini, rata-rata juga mulut ke mulut begitu ya, Cik ya. Jadi kayak misalnya aku itu jualnya sama Sekai Property ini, sama CJC gitu. Nanti dari mulut ke mulut, aku juga punya properti ini, bagusnya jual kemana sih? Ke Sekai Property sama CJC aja, misalnya seperti itu. Oh. Oke, terima kasih Jessie. Jadi Jessie kan kadang dia dapat listingan, contohnya teman hubungi si Jessie satu listingan, misalnya mau titip jual di mana. Kadang kan dapat klien satu, tapi rupanya satu klien itu kan banyak aset. Jadi intinya marketing kalau misalnya cuma listing satu, tapi hasil yang dia dapat lumayan. Oh iya. Berarti satu klien punya beberapa aset gitu ya? Iya, benar. Jadi, ibarat kata ini sangat baik sekali menjalin hubungan ke siapapun. Ternyata bisa mendapatkan klien yang listing itu, satu klien mempunyai aset lebih dari satu, seperti itu ya Cek? Iya, karena Jessie kan contohnya dia dapat satu klien, satu listingan, bisa beberapa ya Jessie ya. Satu orang kadang bisa Oh begitu. Iya. Jadi ibarat kata CJC ini seperti dapat durian runtuh gitu ya. Satu kliennya mempunyai properti lebih dari satu, anggap kita bilang 5. Terus bila properti itu terjual oleh agent yang lain selain CJC, maka nanti akan itu urusannya ke CJC. Jadi bertiga, klien, CJC dan agent lainnya yang membantu. Iya, betul. Jadi aku tebar pancingan gitu ya. Pancingan ya tahu. Jadi ya teman yang lain yang jualan, ntar CJC juga dapat fee. Benar. Jadi contohnya, jadi nanti kan bisa dipasarin, dibantu jual sama teman-teman yang lain. Jadi supaya properti ini bisa cepat terjual. Iya, gitu ya. Oke. Baik. Oke. Teman-teman dari audiens ada yang mau ditanyakan lagi ke tim kita? Kalau nggak ada, coba kita ke tim teman kita satu lagi ya. Testimoni dikit lah. Selama join di Sekai,
apa kelebihannya? Ya, kita coba minta Erlina ya. Baik, berarti ya, silakan Erlina. Jadi ini testimonial dari teman-teman agent Sky Property. Jadi semakin mendekatkan kalian ke keinginan yang ingin kalian capai. Jadi di sini kebutuhannya nggak hanya satu ya. Nggak hanya kalian mencari properti, tapi juga menjualkan properti kalian. Jadi di sini ada tim Sky Property yang sangat banyak sekali. Ini baru datang sebahagian kecil. Jadi yang mau jadi agent bisa juga, bisa dibantu jual propertinya maupun mencari properti dan solusi jual beli, solusi KPR, bunga, fixed rate dengan bank mana, bisa diajak duduk diskusi dengan agentnya Sky Property. Silakan Kak, testimonialnya. Timnya kompak. Terus kalau kami langsung dibimbing sama Cik Ayong. Kalau kami kurang paham segala macam, pasti Cik Ayong yang membimbing kami. Tim lain semua mensupport kami, dan dalam satu grup ini kami semuanya saling bekerja sama dan saling support. Jadi mereka sering berkumpul bersama, solid, dan sering memberikan masukan satu sama lain. Jadi bagi yang nggak paham, properti pun bisa diajarin gitu ya, dirangkul. Gimana sih biasanya kan pasti cara jual orang berbeda-beda ya? Ya benar. Senjata yang dipakai itu berbeda-beda. Jadi masing-masing marketing dia punya trik tersendiri. Sendiri gitu ya. Dan itu dibagikan, di-share ilmunya ke sesama teman-teman. Baik tadi dengan seperti pengalaman Ko Budianto yang sama sekali tidak ada pengalaman di properti, itu diajarkan gitu sama teman-teman agent yang lainnya. Bayangin, sudah kamu bergabung agent, nggak paham properti, terus belajarnya nggak sama satu orang saja, tapi dari trik berbagai jenis marketingnya Sky Property. Wah, luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan sekali ya untuk Sky Property ya. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita? Ada? Kok enggak, ini testimoni terakhir dari tim kita ya. Jadi tim kita biarpun dia nggak full time, ada marketing kita yang part time. Biarpun dia kerja sama perusahaan, tapi dia masih ada waktu untuk jual properti. Yuk kita persilakan Alex ya. Terima kasih. Selamat malam kok. Selamat malam. Kalau dari saya sih pribadi kan ibaratnya kita kerja juga di luar gitu kok ya. Untuk properti, di bidang properti ini memang menguntungkan menurut saya. Jadi kenapa tidak kita lakukan, ikut dalam bergabung, maksudnya join lah gitu untuk mendapat cuan lah kita bilang kan. Tapi untuk mengatur jam kerja dan dimana kita membagi waktu dengan apabila ada yang survei, apabila ada yang ingin listing rumah, kita juga ya ibaratnya membagi waktu lah. Jadi kita di perusahaan kita efektif juga, dan di Sky Property kita efektif juga. Terus untuk keunggulan dan Sky sih menurut saya, di mana setiap bulan kan kita ada meeting bareng gitu sama agent yang dipimpin oleh leader kita, Cik Ayong. Jadi bahkan kita tiap bulan tuh ada arahnya lah gitu. Walaupun kita udah lama di Sky, kita nggak bosan. Setiap bulan tuh ada pemberitahuan atau arahan lah dari, kan kita ada grup juga, grup WA. Jadi dibimbing, apa yang kita nggak ngerti akan dijelaskan. Begitu sih kalau menurut saya. Oke, baik. Ko Alex. Wah, jadi Ko Alex ini dia seorang karyawan ya, seorang karyawan di perusahaan yang lain. Jadi, tapi kan dia punya waktu di sepulang kerja hingga malam hari, baik maupun Sabtu dan Minggu. Jadi tidak menghalangi gerak langkah Ko Alex untuk menjual properti. Dan sebagai leader, Cik Ayong sangat welcome menerima Alex sebagai agent dari Sky Property, begitu ya? Ya, benar. Dari Sky Property kita tetap menerima marketing dari berbagai kalangan ya. Part time. Iya, part time. Ibu rumah tangga juga bisa join. Oh, silakan. Iya, kalau yang bagi part time dia kerja di perusahaan, nggak apa-apa. Sabtu Minggu kan masih ada waktu ya.
Betul, betul. Kalau ibarat kata ya oke lah yang nggak full time ya mungkin agak sedikit berkurang. Tapi kalau bila dia itu memang jodohnya ibarat kata ya dia walaupun waktunya cuma Sabtu Minggu atau cuma malam hari, tapi karena niatnya yang sangat tinggi, loyal terhadap klien, on time saat berjumpa, walaupun waktunya sangat terbatas, tapi bisa jadi klien itu berlangganan dengan Alex seperti ini ya gitu. Iya, yang penting kita punya niat, punya tekad, punya semangat ya. Luar biasa. Ya. Oke. Wah, jadi dapat banyak gambaran ya. Ternyata properti itu seperti ini gitu. Jadi internnya Sky Property itu dijelaskan kalau mereka punya agent yang banyak dan bukan sekedar profit yang dikejar, yaitu kekeluargaan gitu. Kekeluargaan, saling memberi ilmu satu sama lain, tips and trick untuk menjual properti, terus saling sharing broadcast listingan rumah. Jadi tidak hanya bahasa jeleknya itu mungkin dicampakkan gitu. Iya. Berjalan sendiri. Saya mencari sendiri rumah yang mana yang ingin dijual. Terus saya cari klien saya sendiri. Wah, itu sulit sekali ya. Di Sky Property itu semua saling membantu, agentnya saling membantu. Jadi butuh properti di jalan manapun, walaupun dengan hanya salah satu agentnya, tapi bisa dicariin karena agent properti Sky Property itu punya listing properti di berbagai jalan di Pekanbaru. Kita punya link di mana-mana. Jadi teman-teman jangan takut kalau titip properti ke kita ya. Ya, pokoknya mau cari dimanapun kita akan bantu cari. Karena sepak terjangnya luar biasa. Bisa dilihat di jalan-jalan itu. Tebela Sky Property yang luar biasa sekali ya, banyak sekali ya. Kayaknya udah gak ada tuh yang properti yang dulu-dulu tuh sih, yang warna-warna itu tuh sih. Sekarang diisi oleh Sky Property. Wah, itu luar biasa sekali. Kita tepuk tangan untuk Sky Property. Oke. Kayaknya cukup sekian dari tim kita. Kalau teman-teman yang ada di Mochi Putra misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau minta kita bantu propertinya, bisa kunjungi stand kita yang di sini ya. Iya, stand Sky Property di depan Optik Sis sampai tanggal 14 Agustus. Bila bazar telah berakhir, bisa mencari Sky Property di Jalan Satria nomor 12. Iya benar, atau bisa hubungi teman-teman timnya Sky Property di sini ya teman-teman ya. Para pengunjung Mall Ciputra Seraya yang sudah mengenal histori Sky Property melalui talk show kali ini, berhubung di sini ada stand Sky Property, boleh saja turun ke sini untuk meminta kartu nama agent-agent dari Sky Property. Nah, nanti bila ada keperluan bisa dikontak di lain waktu bila malam ini tidak sempat. Bisa juga kontak dan untuk dijanjikan untuk bertemu di kantornya Sky Property. Ya benar Henry ya. Cukup sekian dari kita. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi kita ya. Bisa hubungin kita di standnya Sky Property maupun kantornya. Baik, ini ada yel-yel penutup dari Sky Property. Silakan C. Yuk semangat pagi Sky Property. Apa kabar Sky Property? Closing. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi tanyanya itu apa kabar bukan sehat gitu ya, bukan luar biasa, tapi closing. Iya. Siap, baik. Terima kasih Sky Property untuk talk show malam ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sky Property. Ya, terima kasih ya semuanya. Closing.